杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada hari ini, tatapan Yang Ke menyapu wajah-wajah yang dikenalnya satu persatu. Hatinya hangat dan senyum cemerlang mengembang di wajahnya. Setelah puluhan tahun terpisah, teman-teman lama itu masih sama. Jadi tidak ada yang lebih baik dari berita ini. Itu benar-benar Tuan Suci. Tuan Suci telah kembali. Dia benar-benar kembali. Terdengar teriakan kaget dari kerumunan dan semua orang senang dengan kegembiraan di mata mereka. Saya Suhui. Saya di sini bersama para tetua Tanah Suci untuk menemui Tuan Suci dan menyambut Tuan Suci kembali ke sekte. Suhui ada seorang pria tua dan bijaksana. Meskipun dia sangat bersemangat, dia akhirnya tidak mengacaukan etiket. Dia dengan cepat menahan pikirannya dan berteriak. Kemudian beberapa tetua Tanah Suci memberi hormat dengan cepat. Jangan terlalu sopan, saya hanya pulang. Yang Ke melambaikan tangannya dan sebuah kekuatan tak terlihat mengangkat semua orang. Tuanku. Di sisi lain, pemimpin klan iblis kuno Lirong memanggil sambil terisak-isak. Pemimpin lainnya, Han Fei, berdiri di sampingnya dengan mata merah. Yang Ke mewarisi jubah Dewa Iblis Agung bagi klan iblis kuno yang melayani Dewa Iblis Agung selama beberapa generasi. Yang Ke adalah tuan mereka, yang merupakan sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Raja Iblis Chang Yuan saat ini. Jadi bahkan jika Yang Ke tidak berada di Tanah Suci 9 Surga, mereka pasti sudah menunggu di sini. Sebenarnya, bagi orang-orang dari klan iblis kuno, wilayah iblis adalah tempat yang cocok untuk mereka tinggali. Tetapi bagi Yang Ke, Lirong tetap dengan tegas membiarkan klan iblis kuno menetap di Tanah Suci 9 Surga. Melihat wajah Yang Ke, hati Lirong sedikit bergetar. Ketika Yang Ke pergi, dia meminta untuk mengikutinya dan bersumpah untuk melindunginya sampai mati. Tetapi Yang Ke sendiri tidak tahu seperti apa masa depannya. Jadi bagaimana mungkin dia berani membawa Lirong bersamanya? Jadi dia membiarkannya tinggal. Tetapi selama beberapa dekade, Lirong mengkhawatirkan Yang Ke siang dan malam. Setiap kali dia memikirkan situasi Yang Ke, dia tidak bisa tidur atau makan. Sehingga dia membenci dirinya sendiri karena tidak memaksakan pendapatnya sendiri saat itu. Meninggalkan tuannya sendirian dan berkeliaran di luar. Jadi dia penuh dengan rasa bersalah dalam hatinya dan banyak menderita selama bertahun-tahun ini. Sekarang melihat Yang Ke kembali dengan selamat, jadi dia menangis dengan gembira. Jangan menangis, berbahagialah saya kembali. Yang Ke tertawa dan menghiburnya. Iya, Lirong melututkan bibir merahnya dan mengangguk. Bagaimanapun dia akan memenuhi permintaan Yang Ke tanpa syarat. Wah, apakah Anda benar-benar kembali? Pada saat ini teriakan terkejut tiba-tiba datang dari samping. Yang Ke menoleh dan mendapat bahwa itu adalah Meng Wuya. Setelah beberapa dekade tidak bertemu satu sama lain, Meng Wuya masih sama, berpakaian dengan cara yang sangat polos. Jika dia masih ke kerumunan, orang-orang yang tidak mengenalnya mungkin akan mengira dia ada seorang lelaki tua yang akan meninggal. Dan tidak akan pernah mengira bahwa dia ada seorang master top yang telah masuki level ketiga alam suci. Halo manajer Meng. Yang Ke tersenyum. Bagus, Anda tampaknya baik-baik saja, jadi saya lega. Meng Wuya mengangguk dan berat dengan senyum yang sangat senang di wajahnya. Meng Wuya dapat dikatakan telah menyaksikan Yang Ke tumbuh dewasa. Saat itu dia menyembunyikan identitasnya dan tinggal di pavilion Lingzhou sebagai manajer aula kontribusi. Dia pertama kali bertemu Yang Ke dan karena dia Xia Ningxia, mereka memiliki hubungan dekat. Jadi ketika dia melihat Yang Ke kembali ke sini setelah beberapa dekade, Meng Wuya merasa lega. Jelas dia sama khawatirnya pada Yang Ke seperti orang lain. Yang Ke melihat sekeliling, Meng Wuya tampaknya tahu apa yang sedang dicarinya.
Dia tersenyum dan mengambil inisiatif untuk berkata, Ling Xiang sedang mengasingkan diri di saat kritis. Jadi tidak nyaman untuk bertemu dengan Anda. Tunggu saja sampai dia keluar. Nah, untuk guru Anda, dia tidak tinggal di Tanah Suci Citiutian. Dia dan keluarga yang Anda dan orang-orang dari Zhongdu tinggal di aula jiwa pertempuran yang jaraknya ribuan mil. Saya mengerti. Saya akan mengunjungi mereka nanti. Yang menarik nafas dalam-dalam dan sedikit menenangkan dirinya. Saat itu dia membawa kerabat dan teman-temannya di Zhongdu ke benua Tongsuan. Tanah Suci Ciutian tidak memiliki begitu banyak tempat untuk menampung mereka. Jadi Yang menempatkan mereka di aula jiwa pertempuran dan runtuhan rumah Posuan yang jaraknya ribuan mil. Kedua kekuatan ini dulunya adalah musuh Yang, tetapi pada akhirnya mereka disingkirkan oleh Yang dan fondasi sekte mereka tertinggal, yang merupakan hal yang tepat untuk diambil oleh orang-orang dari Zhongdu. Selama beberapa dekade terakhir, orang-orang dari Zhongdu telah berkembang dan mantap di sana. Dengan perlindungan Tanah Suci Ciutian, tidak ada kekhawatiran di sana dan telah menjadi surga. Saat kenalan lama saling bertemu, suasananya menjadi semarak. Kembalinya Tuan Suci merupakan kegembiraan yang besar bagi Tanah Suci Ciutian. Semua orang menyambut Yang kembali ke puncak utama. Tetua Agung Suhui memerintahkan perjamuan untuk menyambut Yang. Semua tokoh penting di Tanah Suci hadir. Tidak ada yang bertanya di mana Yang berada atau apa yang telah dilakukannya dalam beberapa dekade terakhir. Semua orang hanya tahu bahwa Yang telah kembali dengan selamat dan duduk di depan mereka. Tapi ini sudah cukup. Suasana perjamuan itu riuh dan semua orang bersulang dan minum. Bahkan wanita seperti Li Rong dan Han Fei mabuk. Malam ini ditakdirkan untuk tidak tidur. Perjamuan dimulai saat matahari terbenam dan berlangsung hingga dini hari. Sebagian besar orang yang hadir sudah turun, tetapi hanya Su Hui yang masih sadar. Kemudian Yang memanggilnya. Apa yang diinginkan Tuan Suci? Su Hui bertanya dan hormat. Bagaimana kabar saudari Hu tahun ini? Yang bertanya dengan santai sambil melihat matahari terbit yang telah lama hilang di benua Tongsuan. Menjawab Tuan Suci, saudari Hu aman dan sehat tahun ini. Mereka telah berkultivasi di pavilion kembar dan dengan ajaran Wufa dan Wutian yang cermat, mereka telah tumbuh dengan sangat cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua saudari itu sudah berada di alam suci dan menjadi bintang yang sedang naik daun di generasi sebelumnya di benua Tongsuan. Iya, Yang mengangguk dan lembut. Kerabat dan teman yang dibawa dari Zhongdu pada dasarnya semuanya ditempatkan di runtuhan aula jiwa pertempuran dan rumah Suan yang rusak. Hanya saudari Hu yang dibawa ke pavilion kembar oleh dua master pavilion saat ini. Karena mereka mengolah keterampilan sihir Tong Qiliansi dan mewarisi jubah pendiri pavilion kembar. Dengan kualifikasi kedua saudari ini dan sihir Tong Qiliansi, wajar saja jika mereka berkultivasi ke alam suci dalam beberapa dekade terakhir. Ini juga karena energi spiritual langit dan bumi di benua Tongsuan tipis. Jika mereka ditempatkan di bintang gelap, saya khawatir prestasi mereka akan jauh lebih dari ini. Mereka pasti orang-orang yang dapat berdiri bahu-membahu dengan Ku Chang Feng dan Fang Tiansong. Kirim pesan ke Hu Ji-er dan Hu Mei-er dan minta mereka untuk datang ke Tanah Suci 9 Surga. Yang merintahkan. Iya. Suwi menjawab dengan cepat, lalu berkata dengan ekspresi aneh. Jika mereka tahu bahwa Tuan Suci telah kembali ke sekte, saya khawatir mereka akan bergegas ke sini tanpa diundang. Yang meliriknya dan Su Hui tertawa datar. Kirim pesan ke beberapa guru besar ras monster, minta mereka untuk datang ke Tanah Suci 9 Surga juga, dan katakan bahwa saya memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada mereka. Iya, saya akan segera melakukannya. Apakah Tuan Suci memiliki hal lain untuk diberitahukan kepada saya? Tidak, turunlah. Suwi membungkuk dan pergi. Dia tidak bertanya lagi, tetapi hanya berusaha sebaik mungkin untuk melakukan pekerjaannya.
Melihat kembali ke istana yang berantakan, Yang Ke menyeringnya dan sosoknya melintas dan dia datang ke suatu tempat di 9 puncak. Ini adalah ruang rahasia. Xiang Ningsang sedang menyendiri di dalam. Berdiri di luar ruang rahasia, Yang Ke sepertinya bisa mencium aroma tubuh Xiang Ningsang dan dia merasa rileks dan bahagia untuk sementara waktu. Dia tidak tahu apa yang sedang dipraktekkan Xiang Ningsang dalam pengasingan, tetapi dia tidak mengganggunya. Dia hanya melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menyelidiki sedikit. Dengan kultivasi yang kuat saat ini, Xiang Ningsang tidak akan dapat mendeteksi penyelidikan diam-diam ini. Niat awalnya hanya untuk melihat apakah Xiang Ningsang baik-baik saja. Tetapi ketika kesadaran spiritualnya menyapu lokasi Xiang Ningsang, Yang Ke tidak bisa menahan diri untuk tidak merutkan kening. Memperlihatkan ekspresi terkejut dan kaget yang luar biasa. Alam kultivasi Xiang Ningsang sebenarnya adalah tingkat kedua dari alam Raja Suci. Bagaimana ini mungkin? Yang Ke hampir berpikir bahwa kesadaran spiritualnya salah. Jadi dia buru-buru menyelidiki lagi dengan seksama. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia menemukan bahwa penyelidikan sebelumnya sama sekali tidak salah. Karena Xiang Ningsang benar-benar di tingkat kedua dari alam Raja Suci. Sehingga mata Yang Ke terkejut. Meskipun dia sekarang berada di tingkat kedua dari alam kembali kekosongan, satu alam penuh yang lebih tinggi dari Xiang Ningsang, dia telah mengembara di wilayah bintang selama beberapa dekade. Dan di bawah nutrisi dari energi spiritual surga dan bumi yang melimpah, dia dapat memiliki kultivasi hari ini. Bahkan jika Xiang Ningsang memiliki bakat alami, tidak mungkin baginya untuk dipromosikan ke tingkat kedua, alam Raja Suci di tempat seperti benua Tongsuan, di mana energi spiritual surga dan bumi tipis. Bagaimanapun energi spiritual di sini tidak dapat memenuhi kebutuhannya untuk promosi. Jadi dapat dikatakan bahwa tingkat kultivasi seperti itu sudah jauh di depan seluruh benua Tongsuan. Jika dia mau, dia dapat menyapu seluruh benua sendirian. Bahkan Dewa Iblis besar saat itu hanya berada di tingkat pertama alam Raja Suci. Tapi Xiang Ningsang sebenarnya satu tingkat lebih tinggi dari Dewa Iblis besar. Jadi bagaimana dia melakukannya? Memikirkan hal ini Yang Ke ragu, karena terkadang kecelakaan seperti itu tidak baik. Jadi dia mulai memeriksa kondisi Xiang Ningsang dengan lebih cermat. Namun pada saat ini, energi suci di tubuh Xiang Ningsang tampak tidak teratur, dengan tanda-tanda tidak terkendali. Energi suci mengalir deras melalui meridiannya, sehingga Xiang Ningsang mengeluarkan rengekan tanpa sadar, dan wajah cantiknya penuh dengan rasa sakit. Jelas bahwa dia menderita rasa sakit yang hebat. Masuk ke iblis? Wajah Yang Ke tenggelam dan sosoknya bergetar. Dia datang ke sisi Xiang Ningsang. Dia mengulurkan tangan untuk menutupinya. Segera energi suci yang besar meledak bagaikan gelombang. Bagaimanapun dirasuki adalah situasi yang sangat berbahaya. Jika seorang prajurit dengan level yang sama dirasuki, Yang Ke tidak akan dapat membantu sama sekali. Dengan gangguan eksternal, situasinya hanya akan menjadi semakin serius. Karena orang yang dirasuki hanya dapat mengandalkan pikirannya yang kuat untuk mengalahkan iblis batiniah. Namun dia sekarang berada di alam yang lebih tinggi dari Xiang Ningsang, jadi tidak masalah baginya untuk membantu. Di bawah kondisi dan bimbingannya, energi suci di tubuh Xiang Ningsang berangsur-angsur stabil, dan rasa sakit di wajah cantiknya berangsur-angsur mereda, sehingga Yang Ke menghela nafas lega, karena suci yang tidak teratur di tubuhnya menjadi halus, dan Xiang Ningsang tampaknya merasa bahwa seseorang membantunya. Bulu matanya yang panjang bergetar beberapa kali dan matanya yang indah membuka sedikit. Saat berikutnya, ekspresi kegembiraan dan kebingungan muncul dari mata yang indah. Dia tersenyum manis, mengulurkan tangan yang lembut dan menyentuh pipi Yang Ke dan bergumam. Saya hanya bisa melihat Anda dalam mimpi saya. Saya harap saya selalu bisa bersama Anda dalam mimpi ini. Dia jelas mengira dirinya sedang bermimpi, sehingga Yang Ke merasakan sakit yang tak terjelaskan di hatinya. Seolah-olah dia tercengkeram oleh tangan besar yang tak terlihat, membuatnya hampir tidak bisa bernafas. Dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Saat itu dia meninggalkan benua Tongsuan dengan penuh semangat. Meskipun itu karena dia mencari Suyat,
tetapi bagi Xian Ningsang itu juga semacam rasa sakit. Tapi dia tidak menghentikannya, juga tidak menahannya, tetapi mendukung pendekatan Yang Ke, yang menunjukkan dia sangat murah hati dan membiarkan Yang Ke menemukan Suyan. Setelah lebih dari 30 tahun berpisah, keberadaan Suyan masih belum diketahui, tetapi Yang Ke membiarkan Xian Ningsang menghabiskan lebih dari 30 tahun kesepian. Jadi dia merasa bersalah atas wanita yang bijaksana, lembut dan polos ini. Sehingga hatinya penuh dengan menyalahkan diri sendiri. Tidurlah sebentar dan Anda akan baik-baik saja. Yang Ke memeluk Xian Ningsang dan energi sucinya dengan lembut mengalir ke tubuhnya untuk merangsang rasa takutnya. Kemudian, mata Xian Ningsang terbuka dan tertutup dan mata yang indah penuh dengan nostalgia. Tampaknya dia tidak mau tertidur dan sepertinya ingin membuka matanya lagi dan melihat lebih dekat pada pria di depannya. Namun dia akhirnya tidak dapat menahan taktik Yang Ke dan menutup matanya dengan berat. Setelah nafasnya teratur, Yang Ke menatapnya, kelembutan di matanya hampir dapat melelehkan batu, dan dia membaringkannya dengan lembut. Pikirannya menembus tubuhnya, mengunci ke suatu titik tertentu di dalam tubuh Xian Ningsang. Saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas dan dia berteriak, "Keluar dari sini!" Begitu dia selesai berbicara, tangannya yang besar menekan dengan keras ke arah perut Xian Ningsang dan energi suci yang agung terciprat ke dalam kehampaan. Dengan satu genggaman dan satu tarikan, nafas abu-abu tiba-tiba ditarik keluar dari tubuh Xian Ningsang oleh Yang Ke. Begitu nafas abu-abu meninggalkan tubuh Xian Ningsang, ia mulai mendesis dan menjerit, seolah-olah memiliki kecerdasannya sendiri. Bergegas ke kiri dan ke kanan di tangan Yang Ke, mencoba melarikan diri dari kendalinya. Wajah Yang Ke menjadi gelap dan dia dengan cepat meningkatkan output energi suci. Pada saat yang sama, puluhan benang darah emas melesat keluar, menyatu menjadi sebuah bola dan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ketika cahaya keemasan itu menghilang, puluhan benang darah emas itu telah terjalin satu sama lain, membentuk jaring besar, membungkus bola gas abu-abu di tengahnya. Yang Ke melihatnya dengan wajah dingin dan pikirannya terus memindai ke dalamnya. Dia ingin tahu benda apa ini. Baru saja ketika dia menyisir meridian dan energi suci Xian Ningsang, dia secara tidak sengaja menemukan bola gas abu-abu ini tersembunyi di tubuh Xian Ningsang. Tapi dia tidak segera mengambil tindakan, tetapi membiarkan Xian Ningsang tidur nyenyak sebelum tiba-tiba menyerang. Dia tidak tahu apakah obsesi Xian Ningsang terkait dengan bola gas abu-abu ini, tetapi ini jelas bukan yang dibudidayakan oleh Xian Ningsang sendiri, tetapi benda asing. Dia tidak tahu mengapa itu melekat pada tubuh Xian Ningsang, dan itu tidak terlihat seperti jiwa, karena Xian Ningsang tidak memiliki tanda-tanda dirasuki. Apa ini? Yang Ke mengerutkan kening. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, dia tidak tahu apa bola gas abu-abu ini. Dengan suara mendesis, gas abu-abu itu bergerak maju mundur di jaring emas, seperti binatang buas yang terperangkap dalam sangkar, tidak dapat melarikan diri. Tiba-tiba Yang Ke mengangkat alisnya, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia merasakan jejak kehidupan dan jiwa Xian Ningsang tercetak dari bola gas abu-abu ini. Ini berarti bahwa Xian Ningsang mengetahui keberadaannya dan telah memurnikannya. Tetapi Yang Ke masih merasa bahwa itu bukan hal yang baik. Tampaknya ada hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengannya, dan hubungan ini membuat Xian Ningsang itu menjadi seperti itu, dengan vitalitas yang tumpul. Penemuan ini membuat hati Yang Ke tenggelam. Jika penilaiannya benar, maka hubungan antara bola gas abu-abu ini dan Xian Ningsang seharusnya merupakan hubungan yang saling merugikan dan saling menguntungkan. Jika dia dengan gegabah mengambil tindakan untuk melenyapkannya, Xian Ningsang kemungkinan besar akan mati. Gas abu-abu itu membuat orang merasa sangat tidak nyaman, seperti orang tua yang akan meninggal, tua dan tidak punya banyak waktu tersisa. Tapi Xian Ningsang telah mencapai hubungan simbiosis dengannya, jadi bagaimana mungkin akhir ceritanya akan baik di masa depan? Pada saat ini, wajah Yang Ke sesuram air. Meskipun dia ingin membantu Xian Ningsang menghilangkan kekhawatiran di depannya, Yang Ke tidak punya cara untuk memulai sebelum dia memahami sifat gas abu-abu ini. Selain itu, dia juga sama-sama merasakan jejak sihir yang tidak bisa ditebak dari gas abu-abu ini.
Sihir ini tidak bisa dijelaskan. Ketika Yang Ke memata-matainya, dia tiba-tiba memiliki lebih banyak pemahaman di dalam hatinya. Setelah menyelidiki yang cermat, dia tidak menemukan apapun. Itu tampaknya menolak pikiran ilahi Yang Ke. Xiao Ningxiang mampu menerobos ke alam raja suci di tempat seperti benua Tongsuan, yang seharusnya tidak dapat dipisahkan dari gas abu-abu aneh ini. Hal ini memberinya kesempatan untuk memahami tingkat yang lebih dalam dari do surgawi dan do bela diri, dan memberinya energi spiritual yang melimpah yang dibutuhkan untuk terobosan dan promosi. Tetapi itu terkait erat dengannya. Namun, apakah itu berkah atau kutukan? Tidak ada yang bisa memastikannya. Tepat ketika Yang Ke sedang bingung, gas abu-abu yang terikat oleh jaring emas itu tiba-tiba bertabrakan dengan liar lagi. Kali ini gas itu tidak melakukan pekerjaan yang tidak berguna seperti sebelumnya, tetapi langsung meledak. Berubah menjadi gas abu-abu yang lebih kecil, melewati celah-celah jaring emas itu. Yang Ke tidak punya waktu untuk menghentikannya dan dilepaskan oleh gas abu-abu itu. Seketika gas itu jatuh ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan begitu menyentuh tanah, gas itu hilang dari pandangan Yang Ke. Segera kesadaran spiritual Yang Ke mengikutinya dari dekat, tetapi tetap tidak bisa merasakan keberadaannya. Seolah-olah gas itu menghilang begitu saja. Berdiri di sana, Yang Ke tampak serius. Alisnya berkerut. Tampaknya dia harus menunggu Xiao Ningxiang bangun sebelum dia bisa mendapatkan jawaban darinya. Dia memiliki beberapa tebakan di benaknya, tetapi dia tidak yakin. Melihat Xiao Ningxiang yang sedang tidur, Yang Ke menggendongnya di pinggang, meletakkannya di tempat tidur, membungkuk dan mencium keningnya, menyisir rambutnya dengan lembut, lalu meninggalkan ruang rahasia itu. Beberapa nafas kemudian, ribuan mil jauhnya, reruntuhan aula roh pertempuran. Yang Ke berdiri di kehampaan, melihat ke bawah, kesadaran spiritualnya menyebar seperti air pasang. Kemudian jejak kehidupan yang familiar terlihat jelas di bawah penyelidikannya, seperti nada yang melompat. Mereka tercetak di lautan kesadarannya. Mereka menyusun musik yang mengharukan. Yang Ke menyeringnya dan tersenyum. Dia merasakan kehangatan di hatinya yang belum pernah dia rasakan selama beberapa dekade. Dia mengirim pesan dengan kesadaran spiritualnya untuk memberitahu semua kerabat dan teman-temannya bahwa dia telah kembali. Sama seperti tanah suci 9 surga kemarin. Reruntuhan aula roh pertempuran segera menjadi kacau. Sinar cahaya naik dari posisi meditasi dan retret masing-masing dan bergegas menuju tempat Yang Ke berada. Namun semua orang sangat bersemangat. Ketika mereka bertemu di jalan, mereka semua saling bertanya sekabar untuk memastikan apakah Yang Ke telah kembali. Setelah tiba di tempat itu dan melihat Yang Ke berdiri di sana, semua orang berani memastikan keaslian berita itu. Tu Feng, Tang Yuxian, Ku Guoyi, Ying Jiu, para pelayan darah yang telah berjuang berdampingan dengan Yang Ke dalam pertempuran, memperebutkan tahta tiba lebih dulu. Semua orang gemetar karena kegembiraan, meneriakkan nama Tuan Muda dan membungkuk kepadanya. Kakak tertua dari keluarga Yang Wei, saudara kedua Yang Zhou, saudara ketiga Yang Ti, saudara keempat Yang Kang. Semua saudara berkumpul bersama, berteriak dan bergegas, memeluk Yang Ke dengan erat dan mengungkapkan kerinduan mereka akan persaudaraan mereka. Setelah puluhan tahun berpisah. Hei, dasar bajingan, Anda pergi begitu lama sehingga saya sangat merindukan Anda. Huo Xincheng, kepala keluarga Huo saat ini, tertawa dan muncul di samping. Setelah tidak bertemu selama puluhan tahun, serigala Zhongdu yang dulu romantis telah mencapai usia parubaya. Tetapi curahan waktu tidak membuatnya tampak tua, tetapi malah membuatnya tampak dewasa dan matang. Temperamen ini dikombinasikan dengan sinismenya, telah menjadi lebih menarik. Di sebelah Huo Xincheng ada Qiu Yimeng dengan air mata di mata yang indah, menggigit bibir merahnya, menatap Yang Ke dengan tak percaya. Tapi dia tidak berani mengatakan apapun, seolah-olah dia takut bahwa begitu dia membuka mulutnya, dia akan menghancurkan mimpi ini. Saudara Huo, Nona Qiu. Yang Ke mengangguk lembut kepada mereka berdua. Ekspresinya tenang.
Huo Xincheng tertawa, melirik Yu Yimeng dan mendesah dalam hatinya. Dia melihat sesuatu dari alamat Yang Ke kepada Yu Yimeng. Dong Qinghan dan Dong Qingyan juga datang, memanggil satu sama lain sepupu, membuat suasana menjadi lebih hidup. Mata Yang Ke tiba-tiba tertuju ke kejauhan, melihat 3 sinar cahaya yang mendekat ke sini dengan cepat, dan buru-buru melangkah maju untuk menemui mereka. Setelah cahaya itu menghilang, memperlihatkan 3 sosok. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan penampilan seperti peri yang pakaian berkibar, diikuti oleh seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memiliki sosok yang perkasa dan wanita itu mungil dan lembut. Yang Ke berdiri di depan mereka, membungkuk dan berbisik. "Tuan." Ling Taisu mengangguk berulang kali, tertawa gembira. "Bagus, Anda akhirnya kembali." "Ayah, Ibu." Yang Ke menatap kedua orang yang berdiri di belakang Ling Taisu lagi. Yang Yingfeng adalah pria baja. Dia membuka mulutnya saat ini tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya menyeka matanya dengan pelan dan mengangguk. "Ibu Anda sangat merindukan Anda." Sebenarnya akan lebih baik jika dia tidak mengatakan ini. Ketika dia mendengar ini, Dong Suzu menangis seperti anak kecil yang telah menderita banyak keluhan. Dia maju dan memeluk Yang Ke, terus-menerus menepuk-nepuk Yang Ke dengan tangan gioknya. Tersedak dan menangis, dan tidak bisa mengatakan apa-apa sama sekali. Melihatnya seperti ini, Yang Ke tersenyum. Meskipun puluhan tahun telah berlalu, tapi ibunya masih seperti anak kecil ini, dan tidak berubah. Ini akhirnya membuatnya merasa lega. "Apa tingkat kultivasi Anda saat ini, teman? Mengapa saya tidak bisa melihat apapun?" Huo Xincheng datang dengan ceroboh, melilingi Yang Ke dan berseru dengan takjub. Semua orang tercengang dan mereka semua melepaskan pikiran ilahi mereka untuk memindai Yang Ke. Namun tidak ada yang ditemukan dan pikiran ilahi semua orang seperti batu yang tenggelam ke laut. Tanpa riak apapun. Penemuan ini membuat semua orang tampak curiga dan secara tidak sadar merasa bahwa tingkat kultivasi Yang Ke saat ini mungkin telah melampaui tingkat benua Tongsuan. Sehingga mereka semua menunjukkan keterkejutan. Alam kembali ke kosongan. Yang Ke melepaskan Dong Suzu dan menepuk baunya untuk menghiburnya. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada semua orang apa itu alam kembali ke kosongan. Jadi dia merenung sejenak dan berkata, "Ya, itu adalah keberadaan yang melampaui 2 alam utama dari alam suci dan raja suci." Mendengar itu, suara orang-orang menghirup udara dingin keluar. Memasuki alam suci adalah puncak benua Tongsuan. Di atas alam suci adalah alam raja suci. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya dewa iblis besar yang pernah mencapai alam ini. Namun sekarang, Yang Ke telah melampaui alam legendaris ini dan mencapai tingkat berikutnya. Mata indah Yu Yimeng tiba-tiba meredup dan hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Tiba-tiba dia menyadari bahwa tampaknya ada ribuan gunung dan sungai di antara dirinya dan Yang Ke. Sekarang Yang Ke berdiri di tinggi di awan, sementara dia hanya bisa berdiri di tanah. Melihat ke atas dan tidak bisa lagi menjangkaunya. Huo Xincheng merutkan bibirnya yang kering, tertawa datar dan melirik Yu Yimeng, tidak tahu bagaimana menghiburnya. Meskipun Nona Qiu memiliki kualifikasi yang lebih baik dan tidak khawatir tentang sumber daya kultivasi, setelah datang ke benua Tongsuan, dia masih berada di level ketiga alam transenden dan belum mencapai level transformasi esensi sejati. Jadi kesenjangannya terlalu besar. Ada banyak keajaiban yang tak terbayangkan di dunia luar dan saya akan menceritakannya lain waktu. Ayo kita kembali dulu. Yang Ke tertawa. Kembali? Yang Yingfeng bereaksi dan berteriak dengan tergesa-gesa, dan sekelompok orang bergegas ke runtuhan aula roh pertempuran di aula. Semua orang duduk di aula, semua melihat Yang Ke mendengarkannya berbicara tentang berbagai hal aneh dan menakjubkan di wilayah bintang. Wah, Anda bilang ada bintang kultivasi yang tak terhitung jumlahnya di wilayah bintang yang luas. Ling Taisu tampak tidak percaya. Iya. Setelah mengunjungi 6 atau 7 bintang kultivasi sendirian. Selain itu ada beberapa bintang penambangan dan bintang obat.
yang cocok untuk menambang mineral dan membudidayakan tanaman obat. Yang Ke mengangguk dengan lembut. Ini luar biasa. Wu Xinjiang membuka mulutnya begitu lebar hingga dia hampir bisa mengepalkan tangan. Di wilayah bintang, apakah alam suci dianggap sangat lemah? Dong Qinghan bertanya dengan takut-takut. Setelah tidak melihatnya selama beberapa dekade, orang ini tetap gemuk seperti sebelumnya. Sangat lemah. Yang Ke mengangguk dengan sungguh-sungguh. Di wilayah bintang, sebagian besar prajurit dapat berkultivasi ke alam suci. Mereka yang memiliki bakat baik bahkan dapat mencapai alam ini di usia 20-an atau 30-an. Semua orang saling memandang dengan ekspresi bersalah di wajah mereka. Di antara orang-orang yang duduk di sini, hanya satu orang yang telah masuk ke alam suci, dan itu adalah Master Pavilion Lingzhou, Ling Taisu. Yang lainnya seperti Qu Yimeng yang memiliki bakat terbaik, hanya berada di level ketiga alam transenden. Adapun Dong Qinghan dan Wu Xinjiang, mereka baru saja merobos ke alam transenden. Mereka semua berusia hampir 50 tahun. Mereka dulunya berpuas diri dengan pencapaian mereka. Tetapi sekarang ketika mereka mendengar Yang Ke berbicara tentang situasi di wilayah bintang, mereka sedikit malu dan berharap mereka dapat menemukan lubang untuk merangkak masuk. Seekor katak di dalam sumur melihat dunia sebesar sumur. Ling Taisu mendesah dalam-dalam. Guru, Anda tidak perlu merendahkan diri seperti itu. Para prajurit di wilayah bintang dapat mencapai prestise seperti itu hanya karena energi spiritual langit dan bumi di sana sangat kaya. Dan benua Tongsuan benar-benar tidak cocok untuk para prajurit untuk berlatih. Jika ada kondisi pelatihan yang sama, saya pikir semua orang di sini tidak akan memiliki masalah menerobos ke alam suci. Yang Ke berkata dengan serius. Meskipun begitu, seberapa sulitkah untuk memasuki wilayah bintang? Ling Taisu menggelengkan kepalanya perlahan dan menertawakan diri sendiri. Sejujurnya, saya pernah bekerja sama dengan Meng Wuya untuk menerobos wilayah bintang 10 tahun yang lalu, tetapi kami terpaksa mundur kurang dari 100.000 mil. Setelah bergegas keluar dari benua Tongsuan, tampaknya ada kekuatan magis di wilayah bintang, dan kekuatan itu ditekan dari semua sisi. Jika kekuatan fisik tidak dapat memenuhi persyaratan, mustahil untuk berjalan di dalamnya. Kekuatan langit berbintang? Yang Ke mengangguk pelan dan tiba-tiba menyeringai lagi. Tetapi guru, jangan khawatir. Kali ini saya kembali untuk membawa kalian semua ke wilayah bintang. Dalam pergi ke bintang yang lebih baik untuk berlatih. Di aula, ekspresi semua orang menjadi bersemangat dan mereka semua menatap Yang Ke dengan heran. Benarkah? Bagaimana? Kami banyak sekali orang. Bisakah Anda membawa mereka semua? Semua orang bertanya sekaligus dan mereka jelas sangat tertarik dengan apa yang dikatakan Yang Ke. Mereka berharap dapat meninggalkan benua terbelakang ini sesegera mungkin dan pergi ke tempat dengan energi spiritual yang lebih kaya. Seperti Yang Ke untuk melihat dunia yang lebih luas dan hal-hal yang lebih menarik. Meskipun bersemangat, semua orang tahu bahwa meninggalkan benua Tongsuan dan masuk ke wilayah bintang bukanlah tugas yang mudah. Ling Taisu dan Meng Wuya gagal bahkan ketika mereka bergabung, jadi kesulitannya bisa dibayangkan. Sekarang mendengar Yang Ke berani membuat janji seperti itu, mereka semua sangat bersemangat. Jangan bersuara. Ling Taisu mengulurkan tangannya dan menekannya. Karena Yang Ke kecil berkata begitu, pasti ada rencana yang sangat jitu kan? Dia mengatakan ini dan menatap Yang Ke sambil tersenyum. Guru, memang bukan hal yang merepotkan untuk membawa Anda ke wilayah bintang. Baiklah, begini saja. Tidak hanya semua orang yang hadir, tetapi juga klan Anda, dan bahkan orang-orang di seluruh tanah suci 9 surga. Saya dapat membawa mereka pergi. Tetapi itu akan memakan waktu. Membawa mereka semua pergi? Ling Taisu juga terkejut. Belum lagi aula jiwa pertempuran dan istana mendalam yang rusak. Ada 3 atau 4 ribu orang yang datang dari Zhongdu sekaligus. Dan tanah suci 9 surga juga memiliki lebih dari 2.000 murid.
Jika di total jumlahnya mencapai 5 atau 6.000 orang, bagaimana mungkin Yang Ke bisa membawa pergi begitu banyak orang sendirian? Bagaimanapun, kekuatan langit berbintang sangat kuat. Bahkan jika Yang Ke telah mencapai level alam kembali kekosongan, dia tidak akan mampu melindungi begitu banyak orang. Baiklah, saya punya cara saya sendiri. Tuan jangan khawatir. Yang Ke menyeringai. Kuncinya adalah apakah Anda bersedia pergi? Iya, tentu saja saya bersedia. Hua Xinceng langsung berteriak dengan cemas. Kapan Anda akan pergi? Saudara Huo, jangan khawatir. Meskipun Anda adalah kepala keluarga, tapi Anda masih harus membicarakan masalah ini dengan anggota klan. Mungkin ada yang tidak ingin pergi dari sini. Mereka yang bersedia pergi bisa pergi bersama saya, dan mereka yang tidak mau bisa tinggal. Nah, keluarga Qiu, keluarga Yang dan keluarga Dong semuanya seperti ini. Nona Qiu, kakak laki-laki, sepupu, kalian sekarang adalah kepala setiap keluarga. Jadi Anda harus menangani masalah ini sendiri dan mendiskusikannya dengan hati-hati dengan para tetua dari setiap keluarga. Kami tahu. Yang Wei dan Dong Qinghan mengangguk. Qiu Yimei juga bergema di samping dan matanya yang indah yang sebelumnya redup tampaknya mendapatkan kembali sedikit kecemerlangan karena berita ini. Karena dapat masuki wilayah bintang. Dia mungkin dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi, namun tidak berusaha untuk menyamai Yang Ke, tetapi hanya untuk mempersempit jarak di antara mereka. Mungkin suatu hari dia bisa menyentuhnya. Setelah dia melihat sedikit harapan, sekarang membuatnya tiba-tiba tampak berseri-seri. Jika demikian, saya tidak akan harus berpisah dari Anda begitu lama dan begitu jauh di masa depan. Dong Suzu menatap Yang Ke dengan gembira. Bagaimanapun, Yang Ke adalah anak tunggalnya. Meskipun sejak putranya masuk di pavilion langit tinggi pada usia 13 tahun, dia dan Yang Ke telah berpisah untuk waktu yang lama. Tapi itu lebih baik sebelumnya. Meskipun dia tidak dapat melihat Yang Ke, setidaknya dia tahu bahwa dia hidup dengan baik di pavilion langit tinggi. Kemudian selama pertempuran untuk suksesi, Yang Ke hanya berjarak 100 mil darinya. Namun sejak Yang Ke meninggalkan benua Tongsuan dan pergi jauh ke dalam wilayah bintang, selama lebih dari 30 tahun, dia tidak hanya tidak dapat melihat Yang Ke, tetapi juga tidak dapat mendengar kabar darinya. Jika bukan karena kerja keras Yang Yingfeng dalam mengatur tubuh dan suasana hatinya selama bertahun-tahun, Dong Suzu pasti sudah pingsan sejak lama. Hari ini, mengetahui bahwa dia juga dapat pergi ke wilayah bintang bersama putranya, Dong Suzu sangat senang. Yang Ke menatapnya dan mengangguk lembut padanya. Dong Suzu tersenyum ramah dari lubuk hatinya. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Saya akan pergi dan berdiskusi dengan orang-orang tua itu. Hua Xinceng tidak ingin menunda dan buru-buru bangkit dan pergi. Tampaknya dia akan bertarung jika ada yang berani tidak setuju. Saya juga akan pergi. Yang Wei bangkit dan pergi. Dan Qiu Yimeng mengikuti dari dekat. Jelas mereka tidak ingin menunda apapun, karena keinginan untuk seni bela diri tingkat tinggi membuat mereka mendambakan keajaiban di bala bintang. Segera, hanya Ling Taizu dan Yang Yingfeng dan istrinya yang tersisa di aula. Keluarga itu akhirnya bersatu kembali, dan ada banyak kata yang harus diucapkan, dan banyak pikiran yang harus diungkapkan. Demikianlah cerita hari ini, kita lanjut lain hari lagi ya guys ya. Bye-bye.